Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Janeta Moza Syafriya Rinaldo dari kelas 91 akan menyiarkan berita dengan tema kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan sosial budaya. Pertama-tama saya akan memberitahukan mengenai kerjasama yang dilakukan seluruh ASEAN, yaitu kerjasama DEFA. Pada tanggal 19 Agustus 2023, para Menteri Ekonomi ASEAN mengesahkan studi tentang perjanjian kerangka kerja ekonomi digital ASEAN, ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dalam pertemuan mereka di Semarang, Indonesia. Studi yang didukung oleh inisiatif Australia for Asian Futures ini menjadikan visi untuk ekonomi digital di seluruh kawasan yang bertujuan untuk melampaui perjanjian bilateral dan multilateral yang sudah ada. Dan sekarang saya akan kembalikan kepada reporter kami, Alia Akila Rahmani. Kembali lagi bersama saya, reporter Alia Akila Rahmani. Saya akan mewawancarai narasumber kita, Miss Yuyu Pratiwi. Saat ini saya sedang bersama narasumber kami, Bu Yuyu, sebagai guru IPS di SMP Bakti Mulia 400. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Anda, apakah perjanjian kerangka kerja ekonomi digital ini akan berdampak untuk pemasukan dan ekonomi ASEAN? Yang pasti dalam bentuk kerjasama apapun, sebenarnya dalam bentuk organisasi apapun, semua kerjasama pasti memiliki dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Baik, terima kasih. Baik, langsung saja ke pertanyaan kedua. Apakah dengan menyiapkan dan mempromosikan identitas dan pembayaran digital menunjukkan keberhasilan dari kerjasama ini? Sebenarnya pembayaran digital itu bukan menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah ekonomi. Jadi mengukur ekonomi sebuah negara itu sangat kompleks. Tidak hanya dalam satu bidang seperti digitalisasi di bidang ekonomi, tapi kalau indikatornya adalah teknologi digital, maka sudah bisa dipastikan sejak tahun 2002 setelah COVID-19 itu kita kan memang sudah dihimbau oleh pemerintah untuk menggunakan pembayaran secara cashless kan, dimana untuk menghindari kontak langsung ya kan ya secara fisik melakukan pembayaran, karena uang yang dilakukan secara fisik atau uang kartal itu bisa menyebabkan menjadi droplet. Nah itu merupakan salah satu alasan yang akhirnya berkembang mungkin menjadi latar belakang di mana ASEAN melakukan yang namanya digitalisasi ekonomi. Tapi kalau dibilang tolak ukur, indikatornya banyak, tapi kalau salah satu indikatornya adalah digitalisasi ekonomi, itu bisa menjadi tolak ukur. Baik. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pembayaran digital menjadi salah satu fokus penting dalam studi ini. Apa saran Anda untuk mempercepat adopsi sistem pembayaran digital di ASEAN, khususnya di negara-negara yang masih dalam tahap pengembangan infrastruktur digital? Kalau kita bicara tentang pembayaran digital, itu memang sudah dikembangkan, tapi ternyata untuk penggunaannya sendiri masih perlu banyak perbaikan. Yang pasti yang harus dilakukan oleh upaya pemerintah yang pertama kali harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi, karena tidak semua penduduk di negara-negara kembang itu memiliki pendidikan yang baik, literasi yang baik. Oleh karena itu, sosialisasi adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menggalakkan pembayaran secara digital. Yang kedua adalah mempersiapkan sistem yang baik, karena jika masyarakatnya sudah mampu melakukan pembayaran digital tapi sistemnya masih berkembang, akhirnya nanti kita akan kembali ke pembayaran manual. Karena contohnya adalah pembayaran e-tol. Ya kan, e-tol kan sudah mulai menggunakan cashless kan? Tapi pada kenyataannya di dalam tol sendiri masih banyak pengendara-pengendara yang mereka tidak mempersiapkan e-money-nya, flashnya dengan saldo yang cukup. Ya kan akhirnya tetap aja menggunakan tenaga manusia gitu. Jadi memang perlu sosialisasi berkelanjutan, perlu maintenance sistem yang baik, dan mengevaluasi setiap hal perkembangan sampai bisa ada di tahap bisa mandiri dan berkembang lebih baik. Baik, ke pertanyaan yang keempat. Apa harapan Anda untuk kerjasama sosial dan budaya antar negara ASEAN pasca pertemuan ini? Saya nggak punya harapannya pasti besar, karena ASEAN ini menyangkut beberapa kerjasama dengan beberapa negara ASEAN yang dalam satu regional. Harapannya adalah karena saya bekerja di bidang pendidikan, maka harapannya bahwa kerjasama ini memberi dampak yang besar terutama dalam bidang pendidikan.
pendidikan Indonesia secara literasi, numerasi, kemudian nanti terbukanya lapangan pekerjaan untuk anak-anak, untuk banyak tenaga kerja yang harus diserap gitu. Jadi harapan terbesar dalam bidang sosial dan budaya yang pasti di bidang pendidikan, digital ini menjadi salah satu yang bisa merubah generasi kita menjadi lebih bisa peka terhadap penggunaan teknologi. Yang kedua di bidang budaya, yang pasti digitalisasi ini menjadi salah satu agent atau alat untuk melestarikan kebudayaan. Jadi Indonesia tuh tidak hanya milik Indonesia, tapi Indonesia milik ASEAN, bahkan Indonesia menjadi milik budaya, milik dunia. Itu sih. Ya, baik, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Apa tantangan terbesar yang menurut Anda akan dihadapi ASEAN dalam meneruskan prioritas sosial dan budaya ini? Tantangan yang dihadapi untuk memajukan sosial dan budaya ini adalah kita yang pertama di bidang masyarakat, karena kita harus sadari bahwa masyarakat kita itu memiliki beberapa lapisan di masyarakat. Ya tadi seperti dibilang bahwa ada yang berpendidikan, kurang berpendidikan, ya kan ya. Jadi banyak sekali hal-hal. Jadi ASEAN itu adalah sebuah kerjasama yang dimana banyak sekali negara-negara yang masih berkembang. Sehingga tantangan untuk memajukan sosial dan budaya ini pasti tantangan pertamanya adalah dari masyarakatnya sendiri. Penerimaan mereka, sosialisasi yang baik, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, dukungan dari masyarakat itu tidak bisa hanya dilakukan dalam waktu dekat, tapi memang harus dilakukan upaya preventif dan banyak usaha yang dilakukan untuk bisa mengembangkan program ASEAN ini menjadi lebih berkembang. Kalau di bidang budaya, kita harus ingat bahwa negara kita ASEAN itu adalah negara timur, di mana culture-nya sangat besar. Seperti kita ketahui, Indonesia sendiri aja punya ribuan budaya kan di negara sendiri. Nah, jangan sampai digitalisasi ini menghilangkan nilai-nilai budaya yang sudah dibangun dan tergantikan oleh nilai-nilai budaya yang masuk dan tidak terfilter. Jadi banyak sekali tantangannya dalam hal masalah digitalisasi. Penggunaan digitalisasi yang bijaksana, penggunaan digitalisasi yang baik, dan terus dikembangkan menjadi salah satu tantangan yang memang tidak hanya peran pemerintah, tapi juga segenap lapisan masyarakat yang ada di negara ASEAN. Terima kasih banyak untuk jawaban-jawabannya. Baik, saya kembalikan lagi kepada pembawa berita Janet Moza. Terima kasih Alia Akila atas informasinya. Pertemuan ini memuji upaya ASEAN yang dipercepat dalam memajukan prioritas ASCC di bawah tema keketuaan Kamboja di ASEAN. Prioritas utama yang disoroti adalah meningkatkan nilai-nilai kesadaran dan memperdayakan perempuan, memajukan kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan sosial bagi warga negara ASEAN, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan efektivitas komunitas sosial budaya ASEAN. Yang kedua, saya akan memberitakan mengenai kerjasama ASCC. Pada tanggal 13 Oktober 2022 di Phnom Penh, Kamboja, pertemuan Dewan ASCC ke-28 merupakan peristiwa penting karena menandai pertemuan langsung pertama Dewan ASCC dalam lebih dari 2 tahun. Pertemuan ini berlangsung di bawah keketuaan ASEAN di Kamboja yang menandakan kesiapan organisasi ini untuk memperbaharui hubungan antar masyarakat. Demikianlah berita pada sore hari ini. Saya Janet Moza, mohon undur diri di hadapan Anda. Terima kasih dan selamat sore.